Oke guys ya, kita lanjut ke cara yang kedua ya guys ya. Ini kita diajarkan kemarin pas praktikum di di prodi ya guys ya, di lab permodelan sama koas ya guys ya. Di sini data-datanya, angka-angkanya sama, eh, cara-caranya juga di sini sama seperti yang sebelumnya gitu ya guys ya, sama dianakan juga sama. Nah, tempat bedanya di sini di pengolahan data vegetasi pohon ya guys ya. Oke, di sini sebentar ya guys ya, saya akan kopikan keterangannya agar mempermudahkan kita dalam membaca simbol ya guys ya. Oke, tunggu sebentar. Kita kopikan di sini. Oke. Nah, di sini ada dua spesies, Rhizopora pitulata dan Rhizopora mocronata ya guys ya. Sini jumlahnya NI itu jumlah individu spesies A, spesies Rhizopora. Berapa jumlah individunya? Ada 52, dan jumlah individu spesies Rhizopora mocronata itu 3 ya guys ya. Jadi totalnya ada 55. Nah, luas areanya itu 100 meter persegi sama. Lanjut kita akan menghitung ya guys ya, menghitung NI per NI atau jumlah individu spesies A per N itu jumlah total individu seluruh spesies yang 55 ini ya guys ya. Nah, di sini rumusnya adalah jumlah individu spesies A dibagi dengan jumlah total individu seluruh spesies ya guys ya. Jangan lupa kita menaruhkan dolar di sebelum huruf dan setelah huruf ya guys ya, agar siapa tahu nanti datanya kita di sini banyak sampai ke bawah. Nah, bisa kita seret ya guys ya, mempermudahkan. Langsung saja tekan enter kalau sudah gitu. Nah, hasilnya segini ya guys ya, langsung nanti diseret ke bawah sampai sini dia. Nah, ini adalah sebentar guys ya. Ini sebenarnya jumlah di sini ya guys ya. Ini per N, NI per N ini. Sum rumusnya ya guys ya. Sum dari dua ini sama dengan ya guys ya. Ini guys ya. Lanjut, kita akan mencari atau menghitung ln NI per N nya guys ya. Tadi kita sudah menemukan angka dari NI per N nya, tinggal kita masukkan ke ln. Rumusnya gini ya guys ya, ln blok kolom NI per N dari Rhizopora apiculatanya, langsung kita enter ya guys ya. Sama juga yang di bawahnya tinggal kita seret. Sini tidak ada menaruh dolar karena tidak ada yang dibutuhkan pembatas ya guys ya. Ini sama juga seperti yang tadi. Di sini kita pakai jumlah dari yang ini ya guys ya, yang dua tadi ya guys ya, yang di atas, yang dua sini, 1, 2 ini. Lanjut, kita akan mengukur kerapatannya ya guys ya. Di sini rumus kerapatan pohon itu adalah NI per luas area dikali 10.000. Kenapa dikali 10.000 ya guys ya? Karena di sini satuannya hektar gitu ya guys ya. Jadi di sini masih meter, dikalikan 10.000 karena di rumusnya itu satuannya hektar ya guys ya. Di sini NI jumlah individu spesies A dibagi dengan luas area gitu ya guys ya. Nah, lalu kita kalikan 10.000 gitu. Lalu tekan enter. Hasilnya 5.200 ya guys ya. Langsung saja kita tarik ke bawah, seret ke bawah agar mempermudahkan kita menghitung ya guys ya. Di sini yang di bawah juga sama seperti sebelumnya. Di sini jumlah semua ya guys ya. Rumusnya sama, sum dari dua ini ya guys ya, dari dua spesies. Langsung kita mengukur kerapatan relatif persentasenya atau KR gitu ya guys ya. Di sini rumus KR adalah di sini ya guys ya, kerapatan dibagi dengan jumlah kerapatan ya guys ya. Jumlah kerapatan dikali 100 ya guys ya, karena di sini ada persentasenya. Kenapa itu? Sebab kita mengalihkan 100 ya guys ya. Di sini kita harus menaruh dolar agar ada pembatasnya ya guys ya. Langsung saja tekan enter, lalu menyeret ini ke bawah sampai dengan spesies Rhizopora yang terakhir ya guys ya. Lalu yang di bawah ini sama aja. Ini jumlah dari ini, sum, itu rumusnya guys ya, penjumlahan. Kita lanjut mengukur H aksen. Apa itu H aksen? H aksen adalah indeks keanekaragaman. Dipakai rumus Shannon Whewfer ya guys ya. Sini sebelum kita mencari H aksennya, kita cari dulu NI log N per N ya guys ya. Di sini rumus dari NI log NI adalah
kita cari satu per satu spesies ya guys ya. Di sini rumusnya adalah kerapatan dikali dengan log kerapatan yang spesies Rhizopora ya guys ya, per spesies gitu. Langsung saja kita tekan enter untuk mendapatkan nilainya ya guys ya. Langsung seret ke bawah, nanti akan muncul nilai seperti ini ya guys ya. Coba saya hapus ya guys ya. Kita seret ke bawah. Nah, gitu ya guys ya. Sama seperti sebelumnya, di sini juga penjumlahan rumusnya sum dari yang dua ini ya guys ya. Lanjut, kita akan mengukur log n gitu ya guys ya. Log n itu log dari jumlah total individu seluruh spesies ya guys ya. Di sini rumusnya adalah log log g saya bilang guys ya, sorry guys ya, log dari kerapatan spesies Rhizopora apiculatanya itu ya guys ya. Langsung sama dengan, di sini rumusnya sama dengan log dari kerapatan spesies Rhizopora apiculatanya itu ya guys ya. Langsung saja kita tekan enter dan tinggal kita menyeretnya sebenarnya guys ya, agar siapa tahu nanti mungkin datanya banyak gitu ya guys ya, biar tidak capek ukur satu-satu. Langsung saja kita geret ke bawah ya, sebentar guys ya, sini ada kesalahan teknis. Oke, nah ketemu angka seperti itu ya guys ya. Lanjut, kita akan menghitung 1 per n ya guys ya, yang ini ya guys ya. Nah, rumus dari 1 per n adalah 1 per jumlah total dari jumlah total individu seluruh spesies ya guys ya. Nah, di sini kita pakai rumus 1 per kerapatan ya guys ya. Saya juga tidak tahu kenapa kita pakai kerapatan di sini, padahal di sini ada rumus di atasnya 1 per n gitu ya guys ya. N itu n besar, jumlah total individu seluruh spesies. Saya pikir yang ini ya guys ya, tapi nggak tahu, bukan mungkin. Ya, langsung saja prememori ini 1 per, rumusnya sama dengan 1 per kerapatan dari spesies Rhizopora apiculata ya guys ya. Langsung saja kita tekan enter gitu. Nah, tinggal kita geret lagi ya guys ya, geret ke bawah. Oke, sehingga muncul seperti ini angkanya guys. Nah, di sini sama saja, di sini pakai sum penjumlahan dari dua ini ya guys ya. Lanjut, kita akan mengukur H aksennya ya guys ya, karena kita sudah menemukan karena di sini rumus H aksen itu adalah sebentar ya guys ya. H aksen saya cari di modul bentar. H aksen sama dengan min sigma dari NI per N dikalikan log len NI per N ya guys ya. Itu rumus yang di modul. Oke, mohon maaf, itu rumus yang di modul ya guys ya, tapi di sini kita pakai rumus dari log G3, log dari kerapatan dikurangi 1 per kerapatan spesies Rhizopora apiculata dikalikan dengan nilog-nya guys ya, yang ini yang kita cari tadi ya guys ya. Langsung kita taruhkan pembatas dia agar kita bisa menggeretnya ke bawah, karena di sini dia pakai sum dari jumlah total dari NI log NI nya guys ya, agar bisa mempermudahkan nanti menghitung data yang banyak gitu ya, yang panjang ke bawah gitu. Langsung saja kita tekan enter di sini. Nah, kan muncul angka seperti ini ya guys ya. Sama ini juga rumusnya seperti tadi ya guys ya. Sebenarnya bisa kita, karena kita sudah menaruh dolar itu, bisa kita ya atas ini bisa kita seret ke bawah gitu ya guys ya. Nanti akan muncul nanti akan dihitung sendiri oleh si Excel-nya ya guys ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, di sini saya kira rumus dari aksen itu seperti di modul ya guys ya, tapi di sini beda ya guys ya. Kalau menurut saya itu beda ya guys ya. Di sini dia pakai rumus dari jumlah kerapatan semua spesies di log ya guys ya, log dari jumlah kerapatan seluruh spesies dikurangi 1 dan dibagi dengan jumlah kerapatan seluruh spesies dikalikan dengan jumlah NI log NI nya ya guys ya. Langsung saja kita tekan enter, nanti akan muncul 0,09 ya guys ya. Di sini H aksen artinya itu, H aksen adalah indeks keanekaragaman ya guys ya. Ada ketentuannya di sini. Untuk H aksen kurang dari 2,303 artinya rendah ya guys ya. Dan H aksen 2,303 sampai 6,908 artinya sedang. Dan ini mungkin tidak tahu ya guys ya. Di sini ditulis di modul H aksen lebih dari 2,303 berarti indeks keanekaragamannya itu tinggi ya guys ya. Di sini karena dia 0,9, saya mengasumsikan dia keanekaragamannya itu rendah ya guys ya. Rendah gitu ya guys ya. Oke.
Saya di sini kasih warna kuning biar dia agak jelas ya guys ya. Aduh, sorry. Saya salah menaruh warnanya guys ya. Bentar. Oke. Ini indeks keanekaragamannya itu rendah ya guys ya, karena dia di bawah 2,303 ya guys ya. Lanjut kita akan menghitung. Alhamdulillah. Akan menghitung J action-nya ya guys ya. Namun sebelum kita menghitung J action, rumus dari J action adalah apa itu? Oh ya, sebelum itu apa itu J action? J action adalah indeks keseragaman spesies ya guys ya. Rumus dari J action itu sendiri adalah di modul H action, J action sama dengan H action dibagi dengan len S ya guys ya. Len S itu adalah jumlah spesies ya guys ya. Oke, lanjut saja kita mencari len S-nya. Rumus dari len S itu sendiri di sini udah ada len S. Nah, langsung saja kita tulis sama dengan, oh iya guys ya, tapi di sini dia pakai S-nya itu dia pakai kerapatan lagi ya guys ya. Saya juga belum terlalu mengerti gitu ya guys ya. Tapi tata cara kemarin seperti ini ya guys ya. Len dari kerapatan individu spesies Rhizopora apiculatanya ya guys ya. Langsung saja kita tekan enter sehingga nanti dapat angka seperti ini ya guys ya. Di sini juga sama, kita geret ke bawah agar memudahkan kita menghitungnya. Nah, di bawah ini sum dari len S itu sendiri ya guys ya. Nah, lanjut. Sekarang karena kita sudah menemukan len S sama A aksennya, lanjut kita hitung J aksen ya guys ya. Ini J aksen ini kita cari per spesies dulu ya guys ya. Nah, J aksen dari per spesies itu sendiri rumusnya H aksen per len S ya guys ya. Oke. Oh ya, jumlah H aksen per len S gitu ya guys ya. Langsung aja kita tekan enter. Oke. Sebentar guys. Oh ya, tadi jangan lupa menaruhkan ini ya guys ya, dolar di sebelum huruf ya guys ya, agar aduh, salah. Oh ya, agak benar, agar dia tidak bercampur gitu ya, biar ada pembatasnya gitu. Oke, di sini ketemu angka seperti ini, dan di sini di jumlahnya ini, jumlah dari J aksen ini rumusnya itu sama dengan len S per H aksen per jumlah dari, astagfirullah, rumus dari J aksen itu di sini sama dengan len lagi H aksen dibagi dengan len S gitu ya guys ya. Langsung saja tekan enter sehingga dapat angka 0,01 ya guys ya. Berarti di sini ada ketentuannya juga ya guys ya di modul. Coba saya carikan sebentar. Oh ya, ini jika J aksen lebih besar daripada sama dengan 0,6, maka keseragaman spesiesnya dikatakan tinggi ya guys ya. Yang kedua, jika J aksen lebih dari 0,4 dan J aksen kurang dari 0,6, berarti tingkat keseragaman, indeks keseragaman spesiesnya itu sedang ya guys ya. Dan yang terakhir, jika J aksen kurang dari sama dengan 0,4, berarti keseragaman spesiesnya rendah ya guys ya. Karena di sini angkanya itu 0,1, berarti di sini tingkat keseragaman, indeks keseragaman spesiesnya itu rendah ya guys ya. Langsung saja tulis saja di sini agar mempermudah kita membacanya nanti ya guys ya. Langsung saja kita tekan enter. Di sini saya akan mewarnakannya biar lebih jelas gitu ya guys ya. Lanjut kita akan mengukur dominasi relatif, apa itu? NI per N pangkat 2 ya guys ya. Di sini rumusnya udah ada di sini. NI per N-nya juga sudah ketemu. Jadi kita pangkatkan 2 saja ya guys ya. Oke, NI Rhizopora apiculata, NI per N Rhizopora apiculata pangkat 2 ya guys ya. Langsung kita tekan enter. Bisa kita geret ke bawah juga ini, karena dia tidak butuh pembatas gitu ya guys ya. Nah, sehingga muncul angka seperti ini ya guys ya. Lanjut kita akan di sini D-nya itu sama dengan rumus dari NI per N pangkat 2-nya tadi ya guys ya. Tinggal kita copy paste saja. Langsung kita akan menghitung apa namanya ini guys ya, BA ya, basal areanya guys ya. Tadi sudah kita temukan basal areanya di sini, yaitu sebentar, yaitu di sini BA-nya guys ya. BA jumlah basal area. Oke, kita kopikan di sini. Bukan ini. Sorry guys ya, bukan yang ini. Oke, kita kopikan di sini dan di sini.
Dan ini jumlahnya kita pakai rumus penjumlahan seperti biasa ya guys ya. Kita pakai rumus sum sama dengan sum dari dua ini ya guys ya. Nanti kita tekan enter. Terus lanjut kita akan mengukur BAI per BA-nya ya guys ya. BAI per BA itu basal area tiap spesies, I per jumlah total basal area ya guys ya. Di sini BAI per BA-nya rumusnya jumlah basal area tiap spesies I per jumlah basal area ya, total basal area guys ya. Ini yang ini dibagi dengan jumlahnya guys ya. Oke, lalu langsung saja kita tekan enter. Di sini tidak lupa juga karena kita mengalihkan dengan apa ya, kita membaginya dengan dengan jumlah, berarti di sini kita harus menaruhkan dolar guys ya. Bisa langsung menekan kursornya di paling terakhir, menekan FN F4 gitu ya guys ya, agar langsung muncul dolar di sini, atau langsung kita taruh satu persatu gitu. Bisa banyak cara menuju Roma guys ya. Langsung kita tekan enter, nanti akan muncul seperti ini ya guys ya. Kita bisa juga ini kita geret karena tadi sudah kita menaruh dolar ya guys ya. Nah, akan muncul angka seperti ini ya guys ya. Nah, sekarang kita akan mengukur DR persentasenya. DR itu adalah dominasi relatif ya guys ya. Oh, tadi di sini D ini dominasi kayaknya guys ya. Langsung saja rumusnya itu R3 saya bilang guys ya, sorry guys. Rumusnya di sini BAI BAI per BA dari spesies dikalikan 100 ya guys ya. Di sini karena kita akan mencari satu persatu dulu terlebih dahulu, makanya kita pakai yang itu ya guys ya. Itu sudah guys. Di sini bisa kita seret ke bawah biar mempermudahkan ya guys ya. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Ini juga sama. Di sini tetap kita pakai rumus penjumlahan seperti biasa sama dengan sum dari yang dua ini ya guys ya. Lalu tekan enter. Nah, kita masuk ke langkah yang terakhir ya guys ya, menghitung nilai penting atau NP. Rumus NP sendiri yaitu KR persentase ditambah dengan dominasi relatif persentasenya ya guys ya. Lalu langsung kita tekan enter. Di sini juga sama, bisa kita geret ke bawah dia karena kita tidak capek-capek ngitung satu persatu ya guys ya. Nah, di akhir ini sini ada totalnya ya guys ya. Di sini total dari nilai penting tadi ya guys ya. Rumusnya sama, penjumlahan sama dengan sum dari yang dua ini ya guys ya. Lalu kita tekan enter. Oke, seperti itu ya guys ya. Oke.